Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Panji Pratama Suwardani dengan nomor induk mahasiswa 40040324620020 dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini aku akan jelasin analisis dan perancangan sistem kontrol dari motor listrik 3 fase, rangkaian dol, starter dol dan start delta, terkait dengan sizing atau perhitungan sizing komponen proteksi seperti MCB, setelah controller kayak kabel, kontraktor, dan overload relay, dengan perhitungan arus beban penuh atau EFL. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja masuk ke materinya. Kita perhatikan terus dan tonton terus videonya ya teman-teman. Oke, jadi sebelum itu kita akan tujuan dari presentasi atau video kali ini tentang yang pertama itu ada menjelaskan langkah perhitungan EFL atau arus beban penuh, lalu ada sizing, memilih MCB, kabel, kontraktor, dan overload relay sesuai kebutuhan. Ini dari yang dual starternya dulu ya teman-teman. Lalu ada sizing komponen untuk rangkaian start delta. Yang terakhir menggunakan cheat sheet sizing sebagai panduan yang cepat. Lalu yang terakhir juga ada kesimpulan dan tipsnya. Oke, kita masuk ke apa itu EFL dan mengapa penting. Nah, jadi EFL itu kayak full load current. Ini adalah arus yang mengalir pada motor ketika motor bekerja pada beban maksimum yang dirancang. Ini adalah arus normal saat motor digunakan sesuai kapasitasnya teman-teman. Nilai ini digunakan untuk menentukan ukuran MCB, kontaktor, dan overload relay. Jadi untuk mencari EFL kita harus melihat dulu nih di nameplate. Nah, nameplate itu seperti ini ya teman-teman, ada fotonya kayak gini. Nah, yang pertama melihat di nameplate itu yang pertama kita lihat daya motornya itu kW atau kilowatt atau horsepower HP ya teman-teman dilambangin. Lalu yang kedua ada tegangan motor yang dilambangkan dengan V, volt ya. Terus ada 3 power factor dilambangkan seperti ini PV. Lalu ada efisien. Ini seperti huruf N ya teman-teman, lambangnya seperti ini. Nah, itu 4 data utama yang dibutuhkan untuk perhitungan teman-teman. Nah, rumusnya itu ada EFL sama dengan KW kali 1000 dibagi FL itu tegangan line to line dikali akar 3 dikali power factor dikali efisiensi. Itu kalau misalkan diketahui kilowattnya teman-teman. Kalau misalkan diketahuinya horsepowernya itu EFL kali horsepower dikali 745 kali 7 per FL dikali akar 3 dikali power factor dikali efisiensi. Nah, rumus ini itu sumbernya dari mana? Sumbernya itu turunan dari sini ya teman-teman. Nah, jadi rumus asarnya itu P atau daya motor dikali tegangan dikali R dikali I dikali power faktornya teman-teman. Power faktor. Nah, di sini dipenurunkan rumus dari deriving the equation untuk menghitung arus beban penuh. Nah, di sini kan I-nya kan arus beban penuh, maka arus beban penuhnya kita balikan. Nah,
F-nya di sini kan supply line to line. Nah, sedangkan rumus F supply line to line itu FL dikali 1 per akar 3 ya teman-teman. Nah, terus dikali N motor, efisiensi motornya. Nah, di sini dipindahin aja, diturunin IFL-nya itu kita pindah ruaskan ke kiri. Nah, sedangkan P-nya itu N motornya kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, maka P-nya ini itu sama aja kayak ke kilowatt kali 1000 atau horsepower kali 745,7 ya teman-teman. Nah, ini dibagi FL dikali akar 3, yang mana ini tegangan line to line ya teman-teman, tegangan sumbernya dikali power factor dikali efisiensi. Nah, 3 rumus yang aku lingkarin hijau ini merupakan sama aja ya teman-teman. Ini tergantung kalian yang mana yang diketahui duluan. Nah, seperti itu. Oke. Jika sudah, dirasa sudah. Nah, di sini aku ada sebuah template ya teman-teman. Di sini aku ada sebuah template yang mana kan udah aku jelasin tadi ya teman-teman, ada 4 poin penting yang harus kita ketahui. Nah, di sini kita pakai motor rated power in kilowattnya di sini. Nah, ini diketahui ya teman-teman, 5,5 kilowatt di sini ada di template-nya. Lalu supply volts in volts. Nah, di sini karena kita pakai di Indonesia ya teman-teman, khususnya kita pakai sumber PLN itu 380 volt. Nah, power factor of the motor kita ambil nilai minimum untuk 380 per 415 untuk 0,86 untuk memastikan IFL-nya tertinggi dan aman ya teman-teman. Lalu the efficient of the motor kita ambil nilai minimum yaitu 5,7 atau 0,857. Nah, di sini perhatikan ya teman-teman, karena di sini banyak yang salah, karena di sini aku pakai yang khas 50 karena kita ngikutin standar dari PLN. Aku pakai 50 khasnya. Nah, kenapa itu sangat mempengaruhi? Nah, di sini mempengaruhi ya teman-teman karena ada 2 jenis. Ketika sumbernya itu khasnya 60, maka kita akan yang sisi kanannya ini ya teman-teman. Nah, kalau misalkan sisi kiri yang khasnya 50, di sini akan mempengaruhi nilai dari power faktornya ya teman-teman. Nah, maka dengan rumus yang IFL yang kilowatt ya teman-teman, kilowatt kali 1000 kali FL dikali akar 3 kali power faktor kali efisiensi, yang mana udah kita ketahui nilainya 4 ini. Nah, maka kita substitusikan saja KW-nya jadi 5,5 kali 1000. Kita substitusikan FL-nya 3 kali 80. Nah, ini dikali aja ya teman-teman. Nah, 5.500 di atasnya, terus kita bagi 380 dikali 1,73 kali 0,86 kali 0,857. Nah, di sini dapat kita hasilkan IFL sama dengan 5.500 dibagi 485,49. Nah, sama IFL ya kurang lebih itu 11,33 ampere ya teman-teman. Ya, sekitar 11,3 ampere seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengetahui IFL-nya teman-teman, maka langkah selanjutnya kita akan mencari sizing atau penentuan ukuran ya teman-teman. Yang pertama kita penentuan untuk MCB atau Managed Circuit Breaker. Nah, jadi MCB ini fungsinya untuk proteksi beban lebih atau overload dan proteksi hubung singkat short circuit. Jadi kalau misalkan ada overload atau short circuit, maka langsung alirannya akan diputus ya teman-teman.
seperti yang udah aku jelasin di video sebelumnya. Nah, di sini batas minimalnya itu 1,5 kali IFL ya teman-teman, arus beban penuhnya, agar MCB memiliki margin yang lebih baik dan tidak mudah trip saat terjadi sedikit fluktuasi beban. Nah, di sini aku pakai 1,5 karena mengacu di industri-industri itu menggunakan 1,5 atau 150 persen, 150%. Namun untuk National Electronic Code atau NCE itu di angka 250. Namun di industri dan aku juga di sini pakai 150 aja ya teman-teman. Nah, untuk 150 atau batas minimalnya di sini kita kali aja 1,5 kali IFL-nya. IFL kan tadi 11,3 ya teman-teman. Nah, maka dapat dihasilkan 16,995 ampere. Nah, di sini nah, untuk pemilihan ukuran standar MCB-nya teman-teman, kita harus memilih nilai yang MCB standar yang sedia di pasaran. Nah, di sini udah aku buatin tabelnya di sini yang udah ada standar size-nya. Nah, di sini kan 16,9 ya teman-teman. Di sini ada 16 ampere. Cuman di sini kurang. Kita kan mendekati nilai 17 ampere ya teman-teman. Nah, maka kita yang agak tinggi sedikit yaitu 20 ampere. Nah, sedangkan kalau misalkan 20 ampere kan ini lebih besar dari 16,99 ampere ya teman-teman yang udah aku jelasin tadi. Nah, setelah kita pemilihan ukuran standar MCB tadi, kita pemilihan tipe kurva MCB-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita harus mampu membedakan antara arus starting tinggi sesaat normal dan arus hubung singkat saat tinggi dan berbahaya. Nah, ini kita pakai tipe yang D ya, tipe yang C ya teman-teman. Maaf saya tipe yang C. Ini biasanya diumum direkomendasikan untuk motor. Kenapa kita pakai yang C? Nah, alasan utamanya tipe yang C ini lebih sering daripada tipe yang D untuk motor listrik. 5,5 kW start delta atau yang dual starter ya teman, karena tipe C ini memberikan perlindungan yang sensitif lebih cepat tripnya terhadap arus hubung singkat, sementara masih mampu menahan arus starting motor tersebut. Nah, oke. Lanjut aja. Nah, untuk pemilihan komponen untuk kabel, kita pertama untuk sizing kabel ya teman-teman. Tujuan sizing kabel adalah untuk memastikan pengantar konduktor memiliki kapasitas hantar arus. Teman-teman. Untuk memastikan kabel penghantar atau konduktor memiliki kapasitas hantar arus atau KHA yang memadai agar tidak panas berlebih dan tidak meleleh saat membawa arus beban penuh dan saat arus hubung singkat. Nah, perhitungan KHA atau kapasitas hantar arus minimal kabel, kita hitung KHA minimum yang diperlukan kabel utama. Nah, rumusnya itu IFL kali 1,25 ya teman-teman. Nah, KHA minimal kan udah aku kasih diketahui 1,33 ya IFL-nya dikali 1,25 dihasilkanlah 14,16 ampere. Nah, di sini ada datanya ya teman-teman, tabelnya. Nah, untuk pemilihan kabel utama arus line IL, kabel utama membawa arus IL sebesar 11,33 ampere. Kita harus memilih ukuran kabel dalam satuan milimeter yang kapasitas antar arusnya itu 14,16 ampere. Mari kita lihat tabel standar untuk KHA untuk kabel tembaga CU3 konduktor dalam instalasi tertutup. Nah, yang mana
nah yang mana di sini untuk KHA-nya 17 sampai 20 ampere itu 1,5 ya teman-teman. Di sini udah aku sederhanain dari tabel yang kompleks ini jadi tabel segini. Nah ini 1,5 untuk kabel mm-nya per kuadrat per persegi ya teman, mm persegi. Nah di sini sedangkan kalau untuk 2,5 itu KHA nominalnya 23 ampere sampai dengan 28 ampere. Nah maka keputusannya aku pakai kabel yang 1,5 mm persegi ya teman-teman, memiliki KHA lebih dari 17 ampere yang jauh lebih besar dari KHA minimal yang diisyaratkan yaitu 14,6 ampere. Nah maka aku pakai kabel utama 3 kali 1,5 mm kuadrat tembaga dengan plus 1 kabel untuk grounding. Nah contoh untuk pemilihan komponen untuk OLR atau overload relay. Nah tujuannya di sini overload relay untuk melindungi motor dari arus beban lebih atau arus yang lebih tinggi dari IFL, tapi bukan hubungan singkat yang menyebabkan pemanas berlebih dan kerusakan gulungan motor. Nah prinsip pemilihan umumnya yang pertama untuk menentukan pengaturan OLR ya teman atau overload relay. Prinsip dari sizing OLR ini adalah mengalihkan arus beban penuh dengan faktor yang ditentukan untuk memberikan margin agar motor tidak trip saat sedikit lebih dari 100%. Nah karena OLR ini kita terapkan, nah kita pakai minimal 1,15 ya teman-teman I-setnya. Di sini kenapa aku pakai I1,5 ini mengikuti standar juga ya teman-teman. Nah maka aku kalikan aja 1,15 nya ini dengan IF nya ya teman-teman, dengan 6,54 yang mana aku dapatkan 7,52 ya teman-teman. Nah setelah udah kita dapat dari IF nya, maka kita harus memilih thermal overload untuk rentang arus untuk mencapai I-set yaitu 7,52. Nah di sini kita lihat nih 7,52 itu di OL standar size-nya itu masuk ke mana ya teman-teman, ke 5,5 per 8 ampere ya teman-teman. Di sini udah termasuk. Nah ini rentangnya cocok nih teman-teman. Nah tapi bisa juga di 7 sampai 10 ampere teman-teman, memungkinkan. Tetapi 5,5 sampai dengan 8 ampere ini lebih ideal karena lebih dekat dengan IF-nya ya teman-teman tadi. Nah maka keputusan rentang OLR-nya kita pakai 5,5 ampere sampai dengan 8 ampere. Nah di sini pakai maksimum arusnya ini di sekitar 160 sampai 250 ampere. Nanti sampai dia tuh arus overload-nya itu sekitar segitu ya teman-teman. Nah kita lanjut ke pemilihan komponen untuk kontaktor. Nah kontaktor sendiri ini adalah perangkat pensaklaran switching device yang bertugas menyambungkan dan memutuskan arus ke motor secara aman. Kontaktor ini dinilai berdasarkan kategori penggunaan AC duty type dan arus operasi nominal atau LE. Prinsip umum pemilihannya perhitungan rating kontaktor minimal. Rating kontaktor atau I kontaktor harus sedikit lebih besar dari IFL untuk menahan panas jangka panjang fluktuasi beban. Dengan formula minimal sesuai yang udah aku I konduktor harus lebih besar dari IFL kali 1,25. Nah ini aku mengacu pada industri ya teman-teman. Nah lalu kita hitung aja, maka nilai I kontaktor
sebesar 14,16 ampere, maka ikon kontaktor harus lebih besar dari 14,16 ampere. Nah, di sini kita lihat kontaktor standarnya dulu ya teman-teman. Nah, 14 ini kan ada 9 ampere, 12 ampere, nama 16. Nah, kita pakai yang 16 ampere ya teman-teman. Nah, jika kita udah tahu tentuin kontaktornya pakai ampere yang berapa, lalu kita menetapkan jenis tipe kontaktornya ya teman-teman. Nah, di sini ada 3 kategori. Yang pertama itu resistive losses as heaters. Ini kayak untuk pemanas ya teman-teman, kontaktornya seperti untuk jenis pemanas. Nah, yang kedua untuk slip ring motor starter, ini untuk high torsi arus ya teman-teman, application. Nah, yang ketiga squirrel cage motor starter, ini dengan arus yang tinggi. Nah, berdasarkan template yang tadi kita pakai yang AC3 ya teman-teman, yang squirrel cage motor ya teman-teman, karena memiliki arus starting yang tinggi. Nah, AC3 ini cocok untuk sangkar tupai squirrel cage motor yang memiliki arus yang tinggi, di mana kontaktor menyambung dengan dan memutus penuh. Nah, kita udah AC-nya sudah, kita menentukan jenis tipe kontaktornya udah, lalu menentukan tegangan operasi dan tegangan kontrol. Nah, di sini ini kan ada IE sama UE, yang mana ini adalah tegangan listrik utama yang disambungkan ke kontaktor. Terus ada tegangan kontrol coil, tegangan yang digunakan untuk mengaktifkan kontaktor. Nah, biasanya kita pakai 220 ya teman-teman untuk UE-nya. Sedangkan untuk yang operation current-nya current-nya. Nah, sedangkan untuk yang voltage-nya UE-nya kita pakai 380 volt. Seperti itu ya teman-teman. Karena kan kita masuk ke PLN-nya ya teman-teman. Kontrol current coil dan kontraktor kontrol volt coil. Nah, ini tergantung dengan kontaktornya ini jenisnya apa. Karena kan ada yang switch yang pakai coil ya teman-teman. Kan kontaktor itu pakai coil. Oke, lanjut. Nah, maka daftar komponen MCB, kabel, kontraktor, dan overload relay untuk dial starter. Di sini ada yang pertama itu ada MCB, kuantitinya 1 dengan MCB dengan 20 ampere ya teman-teman. Lalu kontaktor utama ya itu tadi kita pakai 16 ampere dengan UE-nya 400 volt, UC-nya 220 volt, dengan AC perhitungan minimumnya 1,25 kali 1 kali tegangan penuh sama dengan 14,16 ampere. Lalu untuk OLR-nya atau overload relay thermal kita pakai rentang 12 sampai 18 ampere. Nilai pengukuran IZ-nya kita udah hitung tadi 1,15 kali arus beban penuh, jadi sama dengan 13,03 ampere. Nah, lalu untuk kabel powernya MCB ke kontaktor dan kontaktor ke motor, ini kuantitinya menyesuaikan jarak. Kita pakai 4 core yang 3 fasa dan satu ground kali 1,5 mm persegi. Nah, ini udah. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu sizing of thermal overload relay in star delta starter. Nah, jadi OL-nya teman-teman, overload relay dari star delta starter. Nah, di slide ini menyajikan 4 cara penempatan yang berbeda untuk relay beban lebih OL dalam rangkaian starter bintang segitiga, serta paduan untuk umum untuk penentuan ukurannya. Memahami penempatan ini sangat penting karena akan mempengaruhi nilai pengaturan setting arus relay file.
Nah, eh, pada sisi fasa ya teman-teman, secara umum penempatan OL pada rangkaian diklasifikasikan menjadi dua lokasi utama yang mempengaruhi arus yang melewatinya. Yang pertama ada sisi fasa atau fasa side setelah pemisah atau split. Yang kedua ada sisi saluran atau line side sebelum pemisah split. Nah, pada kondisi konfigurasi ini, relay OL ditempatkan setelah pemisah kabel yang menuju ke motor antara kontaktor motor dan kontaktor motor dan terminal kontaktor. Nah, arus yang mengalir melalui relay overload ini adalah arus fasa ya teman-teman, arus fasa motor. Nah, lalu ada sisi saluran, yang mana pada konfigurasi ini relay overload ditempatkan sebelum pemisah kabel yang menuju ke kontaktor itu setelah MCB Q atau sebelum KM dan KD ya teman-teman. Di sini kontaktor delta sama kontaktor motor, kontaktor utamanya. Nah, terdapat 4 skema yang ditunjukkan di dua di sisi fasa dan 2 di sisi saluran. Nah, skema yang pertama ini di kiri ya teman, ke 1 sisi fasa, lokasi OL-nya ini di sisi fasa semua 3 fasa. Nah, komponen yang dilindunginya itu komponen motor. Nah, ini penentuannya itu pakai e-setting kurang lebih sama dengan IPH. Lalu umumnya e-setting sama kurang lebih dari 58% dari FLC. Nah, yang di sisi kiri, yang di sisi kiri, yang kedua yang di fasa side, di sini juga sama di fasa side. Nah, namun yang berbeda di sini overloadnya kita pakai 2 teman-teman. Kita pakai 2 overloadnya. Nah, kalau untuk di industri ini sebenarnya tidak perlu 2 teman-teman. Di industri ini pakai yang 2. Namun untuk National Electrical Code-nya di NCE itu menyarankan pakai 1 aja teman-teman. Namun kita juga bisa pakai 2. Kenapa? Karena untuk biar amannya juga teman-teman, dari kontaktor motor kita pakai juga. Terus dari kontaktor start dan kontaktor deltanya juga di sini kita pakai lagi overloadnya, seperti itu. Di sini untuk melindungi kontraktor utama KM ya teman-teman, parahnya. Nah, lalu untuk sisi yang slide side-nya teman-teman, di sini ini adalah sisi saluran semua sisi saluran semua atau arus salurannya aja ya teman-teman, arus satu fasanya aja ya teman-teman yang mengalir. Nah, di sini ini sebelum diparalelkan overloadnya setelah MCB ya teman-teman. Di sini perhatikan sebelum ke kontak motor dan kontak KD dan KM-nya ya teman-teman. Nah, sedangkan yang satunya teman-teman, overload relay-nya di sini setelah kontak motor ya teman-teman, kontaktor motor. Setelah kontaktor motor lalu masuk ke OL overload relay, lalu diparalelkan masuk ke KD. Nah, di sini ini termasuk lumayan ribet nanti untuk pemasangan atau wiring kabelnya teman-teman, karena harus diparalelkan overloadnya seperti itu. Nah, untuk perhitungannya ya teman-teman, yang line side-nya ini kita pakai sama seperti yang dual starter tadi ya teman, pakai yang 115 dari FLC-nya.
sekitar 15% dari FLC-nya. Nah, di sini ada poin pentingnya ya teman-teman, penempatan sisi saluran atau line side dengan pengukuran sama seperti dot starter 115% dari FLC-nya adalah pilihan yang banyak digunakan di industri karena kesederhanaan dan perhitungannya. Tipe pemasangannya yang yang perlu diperhatikan dari tipe pemasangannya, skema yang kanan itu menunjukkan relay OL yang dipasang pada D-in rail standar untuk instalasi listrik. Skema yang kanan ini yang kedua menunjukkan relay OL yang dipasang langsung pada kontaktor mounted overload ya teman-teman, biasanya pada kontaktor utama atau kontak motor utama ya teman-teman, kontak mainnya. Oke. Nah di sini di perhitungannya IOL-nya ya teman-teman atau IFL ya dikali 115 atau 1,15 ya teman-teman, kita sederhanain. Nah di sini IFL-nya ya teman-teman kita pakai 10,59 ampere. Nah dikali 1,15 maka dihasilkan arus 12,17 ampere. Nah di sini kita ini line side-nya. Nah yang kedua untuk pasa side-nya kita pakai sama 115 dibagi 3 ya teman-teman, dibagi akar 3 karena 3 fasa tadi ya teman sama dengan 66%. Nah maka arus overload dari pasa side sama dengan arus beban penuh yaitu 10,59 dikali 0,66 dihasilkan 7 ampere. Nah maka untuk pemilihan materialnya kita pakai thermal overload relay 3 fasa. Nah di sini kan kita lihat dulu tabel dari overloadnya. Di sini kalau untuk yang line side kita pakai yang 9 kan, di sini kan 12,17 ampere ya teman-teman. Maka di sini ada yang 9/13 ampere. Nah di sini kan nggak lebih dari 13 dan nggak kurang dari 9. Nah maka kita pakai yang 9 sampai dengan 13 ampere di situ. Yang untuk line side-nya ya teman-teman. Nah sedangkan untuk fasa side-nya kan di sini kita 7 ampere nilainya. Nah di sini untuk standarnya dari OL-nya, size-nya ini ada 5,5 sampai dengan 8 ampere. Nah di sini kita pakai yang seperti yang dot starter ya tadi ya teman-teman. Kita pakai yang di rentang segitu, yang 0,5 sampai dengan 8 ampere. Seperti itu teman-teman. Yang 3 fasa dengan jumlah masing-masing 1. Lalu untuk sizing of kabel atau konduktor in star delta starter. Nah, di sini kita asumsikan IFL yaitu 10,59. Nah, berdasarkan artikel of National Electrical Code ini kurang lebih 125% dari FLC-nya ya teman-teman, motor konektor dolnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke slide yang ini, sizing of kabel konduktor in star delta starter. Slide ini menentukan ukuran kabel minimum berdasarkan arus beban penuh atau FLC motor, yang dalam kasus ini adalah IFL sama dengan 10,59 ampere.
Dasar hukum NEC artikel 430.22 standar kelistrikan seperti NEC mengharuskan ukuran kabel atau konektor harus mampu menahan arus setidaknya 125% dari FLC motor. Jika motor disambungkan secara dual atau direct online, aturan ini menjadi basis yang menentukan arus minimum yang harus ditanggung kabel. Seperti itu ya teman-teman. Maksud saya tidak hanya dual ya, betul. Lanjut di sini kita lihat arus minimum untuk kabel saluran atau line side. Kabel ini berada di sisi saluran. Nih, ya ini udah aku lingkarin nih teman-teman, udah aku tanda panahin di line side-nya itu antara L1, L2, L3 ya teman-teman. Di sini ada L1, L2, L3 yang menghubungkan ke MCB Q. Nah, perhitungan arus kondektor atau e-kondektor. Karena kabel ini membawa arus saluran antara motor secara keseluruhan atau e-line, arus minimum yang harus ditanggung dihitung menggunakan faktor 125% dari FLC atau arus beban penuh. E-konduktor dengan IFL, yang mana IFL-nya itu kan 10,59 ampere dikali 1,25. 1,25 dari mana? Di sini teman-teman, dari 125%. Nah, dihasilkanlah e-konduktor sama dengan 13,23 ampere. Nah, maknanya kabel di sisi saluran ini harus memiliki kapasitas penghantar atau ampacity minimal 13,23 ampere. Nah, lalu kita lanjut untuk arus minimum untuk kabel fasa delta fasa side ya teman-teman. Fasa side-nya itu di mana? Di sini ya teman-teman, udah aku lingkarin. Ini kan ada rangkaian starter delta yang mana tadi line side-nya udah aku antara MCBQ, sedangkan untuk fasa side itu berada di yang menghubungkan dengan kontaktor utama atau KM dengan kontaktor segitiga atau kontaktor delta ya teman-teman, ke terminal motor melalui relay beban penuh jika dipasang di sisi fasa. Kabel-kabel ini membawa arus fasa atau IPH motor. Lokasinya ini ditunjukkan oleh anak panah yang mengarah ke kabel yang menuju terminal motor atau dinamakan dengan M ya, ini teman-teman, M bulat gede ini yaitu motor. Kabel ini terbagi menjadi dua kelompok, kabel dari kontaktor motor dan kabel dari kontaktor delta atau kontaktor starter. Ini ada KD dan kontaktor KS ya teman-teman, kontaktor starter. Ini udah aku garis-garisin. Yang mana kabel nah, karena kabel ini hanya membawa arus fasa, arus maksimum yang mengalir melalui kabel ini adalah IPH atau I fasa sama dengan I beban penuh dibagi akar 3. Nah, faktor keamanannya itu kan 12% atau 1,25 diterapkan pada arus fasa. Ini faktor penalinya ini ya teman-teman, maka 120% kali akar 3 itu 72%. Maka e-konduktornya arus beban penuh yaitu 10,59 ampere dikali 0,72. 0,7 ini adalah 72%. Nah, maka e-konduktornya yaitu 7 ampere. Nah, maka keenam kabel fasa yang menuju motor ini harus memiliki kapasitas penghantar minimal 7 ampere. Ini jauh lebih kecil dari kabel sisi saluran ya teman-teman. Nah, lalu ada arus minimum untuk kabel fasa bintang star set atau star set ya teman-teman, sisi bintang, yaitu 3 kabel yang menghubungkan kontaktor bintang atau kontaktor star untuk membentuk titik netral atau menghubung singkat ya teman. Lokasinya ini ya ditunjukin ke titik tanda panahnya ini yang aku lingkarin merah juga. Pokoknya yang ada 3 ini ya teman-teman. Nah, saat motor beroperasi normal atau mode delta, kabel ini tidak membawa arus. Namun saat motor start atau saat yang pertama kali jalan ya teman, kabel ini membawa arus aktif saat starting motor dan bukan saat operasi running teman-teman. Jadi saat awalnya aja teman-teman. Beberapa standar termasuk NEC memungkinkan pengurangan ukuran kabel di sisi ini. Standar yang lebih efektif yaitu menggunakan 65% atau 58% dari FLC-nya. Namun di sini aku bagi aja dari 125% dibagi 3, yang mana dibagi 3 ini adalah
kabelnya ya teman-teman, kan kabelnya ada tiga fase ya teman. Nah maka 120% dibagi 3 yaitu 41%. Nah maka konduktornya sama dengan arus beban penuh yaitu 10,59 dikali 0,41 atau 41% ya teman-teman, maka dihasilkan 4,3 ampere seperti itu ya teman-teman. Nah maka kabel kontaktor bintang atau KS harus memiliki kapasitas penghantar minimal 4,3 ampere. Ini adalah kabel dengan ukuran terkecil dari seluruh rangkaian ini teman-teman. Nah, poin kuncinya dari penggunaan starter delta atau bintang segitiga mungkin untuk pengurangan ukuran kabel terutama di sisi fasa dan sisi bintang dibandingkan dengan starter yang semuanya kabelnya harus kapasitas 125% dari arus beban penuhnya ya teman-teman. Ini merupakan salah satu keuntungan utama dari penggunaan starter deltanya. Nah, oke, lanjut. Nah, di slide ini kita akan membahas menggunakan hasil perhitungan arus yang tadi, arus minimum yang dibutuhkan untuk 3 lokasi kabel utama, lalu mencocokkan dengan tabel capacity standar atau kapasitas antar arus standarnya. Nah, tabel kiri ini berjudul dari tabel 310.1616 yaitu capacity of installed conductor ya teman-teman, yang mana menunjukkan dari kapasitas antar arus kabel tembaga atau aluminium yang umumnya dari National Electrical Code atau disingkat jadi NEC ya teman-teman. Nah, di sini cara membacanya kita harus mencari nilai arus yang dibutuhkan pada kolom suhu, misalnya 75 derajat Celcius di bawah jenis kabel yang sesuai, lalu melihat ukuran kabel AWG atau KCMIL di kolom paling kiri teman-teman di sini. Nah, kita akan menggunakan hasil perhitungan yang sebelumnya di slide yang sebelumnya ya teman-teman. Dan di sini kan ada 3 ya teman-teman. Ada 3 yang 13,23 ampere, 7 ampere dan 4,3 ampere. Nah, yang pertama untuk line side arus yang dibutuhkan line side atau kabel saluran itu kan kita pakai arus minimalnya 13,23 ampere. Nah, hasil tabel dengan asumsi menggunakan kabel tembaga atau copper dengan rating suhu 75 derajat, kolom umum yang digunakan industri kita lihat di sini udah aku tandain itu 14 AWG yang memiliki kapasitas 20 ampere ditandai dengan blok hijau ini ya teman-teman. Ukuran 16 AWG jika ada, biasanya ini nggak ada ya teman-teman. Tercantum di sini memiliki kapasitas di bawah 13,23. Nah, jadi maka ukurannya kita pilih 14 AWG teman-teman. Kita pilih 14 AWG dengan milimeter perseginya itu 2,5. Nah, sedangkan untuk pemilihan kabel fasa delta atau fasa side itu harusnya dibutuhkan kan 7 ampere. Nah, maka kita harus mencari ukuran kabel yang memiliki amperity minimal 7 ampere. Nah, di sini merujuk pada tabel 75 derajat Celcius yang mana kabel di bawah 14 AWG misalnya 16 AWG atau 18 AWG mungkin memiliki kapasitas yang mendekati 7 ampere, tetapi biasanya 14 AWG adalah ukuran yang terkecil yang diizinkan oleh kode listrik untuk sirkuit daya atau power sirkuit motor. Jadi kesimpulannya kita pakai 14 AWG lagi dipilih untuk kabel terkecil yang diizinkan untuk karena syaratnya 14 AWG sama milimeter perseginya itu 2,5 milimeter persegi ya teman. Nah, lalu untuk star konduktor ya atau bintangnya ya teman-teman. Ini kan arus yang diizinkannya itu sekitar 4,3 ampere. Nah, maka kesimpulannya sama seperti fasa delta ya teman-teman. Ini ukuran arusnya yang diizinkan adalah 0,3. Maka ukuran kecil ini untuk sirkuit daya adalah 14 AWG. Nah, di sini kita pakai sebenarnya pakai 12 AWG aja bisa ya teman-teman. Jadi pakai milimeter persegi kuadrat.
Nah, di sini ada aturan atau kunci yang mana jika ini adalah prinsip dasar keselamatannya ya teman. Jika arus yang dibutuhkan melebihi ampacity atau melebihi dari batasnya ya teman-teman suatu ukuran kabel, maka Anda harus memilih ukuran kabel yang berikutnya yang lebih besar, yang memiliki kapasitas yang lebih tinggi. Dalam kasus ini arus yang dibutuhkan kan 13,23 ampere, 7 ampere sama 43 ampere. Nah, maka dapat melebihi 14 AWG ya teman-teman. Itu 20 ampere. Dan di sini juga bisa sebenarnya pakai 12 AWG ya teman-teman. Itu aja sih. Nah, ukuran metriknya yang sesuai adalah 2,5 milimeter persegi. Nah, di sini ini ada rangkuman. Di sini ada rangkuman dari daftar bahan atau bill of material atau BOM-nya untuk rangkaian starter bintang segitiga atau star delta berdasarkan skema penempatan relay beban lebih di sisi fasa atau fasa side. Berikut adalah penjelasan singkat untuk setiap komponen utama dalam BOM-nya. Nah, di sini ada inverter time miniatur MCB-nya kita pakai 1. Kita pakai yang 3 fasa 16 ampere tipenya D. Lalu ada kontaktor 3 fasa operation and current voltage-nya itu pakai 9 ampere. Arus tegangan maksimumnya itu tegangannya AC 380. Lalu di sini menggunakan kontrol coil voltage 220 volt AC. Nah, untuk OL-nya atau overload relay-nya, thermalnya kita pakai yang 3 fasa, kita pakai yang 5,5 sampai dengan 8 ampere teman-teman. Untuk proteksi beban lebih, motor direntang karena OL ini dipasang di sisi fasa dan harus disetel ke 7 ampere sekian, kira-kira dari 66% dari arus beban lebih ya teman-teman. Nah, untuk komponen pengkabelan di sini ada 4 jenis yang berbeda ya teman-teman. 4 jenis yang berbeda. Itu ada 3 core 2,5 mm kuadrat kabel yang mana dari 3 core 4 mm kuadrat 2 kabel. Di sini adalah kabel 3 inti untuk 3 fasa yang digunakan sebagai koneksi daya di area pendek, misalnya kayak area kontaktor starternya ya teman-teman, atau kontaktor delta juga bisa. Ini 1 meter aja cukup. Nah, lalu ada di sini ada 4 core 2,5 mm dengan 2 kabel. Ini panjangnya 10 meter. Nah, di sini biasanya ini untuk kabel utama masuk dari supply ke MCB untuk grounding yang terpisah atau sebagai kabel kontrol dengan rating yang lebih tinggi teman-teman. Nah, sama juga di sini kita pakai yang 2, yang mana yang satunya untuk digunakan untuk rangkaian kontrol atau koneksi yang membutuhkan inti netral grounding tambahan. Nah, yang terakhir ada 3 core 2,5 mm persegi kabel 0,5 meter. Nah, di sini ini untuk kontaktor starternya ya teman-teman, karena kan pendek kontaktor starternya. Bukan kontaktor starter, kontaktor star. Untuk kontaktor star atau kontaktor bintang ya teman-teman. Kenapa pendek? Di sini kan area pendek ya.
Nah, oke teman-teman, kita lanjut aja ke slide berikutnya. Nah, pada slide kali ini, hari ini kita membahas paling penting bagi setiap panel listrik, yaitu sizing of component cheat sheet untuk star DOL atau starter bintang segitiga atau star delta. Lembaran paduan ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk menentukan arus minimum, arus maksimum juga bisa, dan arus yang direkomendasikan yang menjadi dasar pemilihan komponen kita atau sizingnya. Nah, yang mana kita ketahui arus maksimum atau IFL itu dengan rumus KW kali 1000 per FL kali akar 3 kali power faktor kali efisiensi, teman-teman. Faktor daya F. Sama-sama aja sih faktor. Nah, lembaran ini membandingkan persyaratan ukuran komponen antara star, DOL atau direct online, dan star delta berdasarkan presentasi dari IFL-nya. Nah, yang pertama dari MCB, Managed Circuit Breaker atau pemutus daya. MCB berfungsi untuk melindungi rangkaian dari arus hubung singkat. Nah, star DOL ini direkomendasikan 150% dari FLC-nya. Nah, sedangkan star delta itu direkomendasikan sama 150 FLC. Nah, di sini nilainya itu sama ya, teman-teman. Maksnya juga maksimumnya 250 FLC. Nah, paling minimum itu nggak boleh dari 150% dari FLC-nya, teman-teman. Nah, lalu ada kontaktor. Kontaktor kan ini fungsinya switching utama ya, teman-teman. Nah, di sini ukuran kontaktor dinilai berdasarkan arus operasi kontinu. Nah, untuk star DOL ini direkomendasikan 125. Nah, maksimumnya tidak ada maksimum, minimumnya itu 125 FLC-nya. Nah, sedangkan untuk starter delta, nah ini yang utama itu yang mainnya utamanya 72% dari FLC-nya. Ini nilai minimum. Nah, deltanya juga 72% dari FLC. Ini juga nilai minimum. Nah, lalu untuk starnya itu kecil, teman-teman, karena kan hubungnya untuk kayak untuk awalnya doang, bukan operasinya, jadi nilainya kecil, yaitu 41% FLC. Nah, lalu di relay beban lebih thermal itu direkomendasikan 15%. Nah, minimumnya itu 80%. Ini harus ekstra perlindungan ya, teman-teman. Nah, maksimumnya itu 15% dari FLC-nya. Nah, sedangkan untuk star delta starter itu rekomendasinya itu untuk yang lainnya itu 115 FLC. Nah, yang untuk fasanya itu 66% dari FLC-nya maksimum. Itu nilainya maksimum sebenarnya, teman-teman. Nah, sedangkan untuk kabel untuk DOL starter sendiri itu rekomendasinya 125 dari arus beban penuh atau FLC-nya. Nah, maksimumnya itu gak ada maksimum. Yang tadi 125% itu nilai minimumnya. Nah, lalu untuk star delta starter itu untuk kabel lainnya rekomendasinya itu 125% dari FLC-nya minimum. Nah, untuk fasanya rekomendasinya itu 72% dari nilai minimumnya. Nah, untuk starter rekomendasinya itu 72%. Nah, untuk minimumnya itu 41%. Nah, berdasarkan semua slide dan pembahasan detail mengenai perancangan. Oke, teman-teman. Nah, maka dapat disimpulkan dari penggunaan cheat sheet ini kita dapat menghitung cepat dengan mengetahui IFL-nya. Anda dapat mengetahui langsung menghitung nilai arus yang dibutuhkan untuk setiap komponen hanya mengalihkan IFL-nya. Lalu cepat membandingkan dengan melihat bilas antara star delta, starter mungkin kan menggunakan kontaktor dan kabel yang jauh lebih kecil.
Nah, lalu cepat memilih. Itu aja teman-teman. Jadi untuk memudahkan juga teman-teman. Nah, maka di sini aku bisa membagikan tips praktis dalam mendesain sistem kontrol motor. Yang pertama, kita untuk mendesain motor, pertama kita harus lihat dulu nameplate-nya itu, atau nameplate dari motor itu, dan di mana kita berada. Kita pakai sumber yang berapa, itu arus dari sumbernya, tegangannya itu berapa, dan frekuensinya itu berapa, teman-teman itu harus catat. Nah, jika kita udah semua itu dapat, lalu kita mulai dengan IFL-nya. Kita hitung dulu IFL-nya. Nah, kalau misalkan ini nggak ada kan jadinya susah ya teman-teman dari cheat sheet-nya. Semua penentuan kan harus pada di ini. Nah, setelah itu kita bisa lihat untuk cheat sheet-nya di sini ya teman-teman, untuk dari device sizing untuk MCB kontaktor dan overload relay-nya, kalau ada kabelnya itu bisa dilihat aja. Nah, kalau misalkan udah dapat IFL kan mudah teman-teman. Nah, lalu kita harus perhatikan dari rangkaian DOL dan rangkaian start delta itu memiliki perbedaan. Ini udah aku jelasin di cheat sheet-nya ya teman-teman. Nah, lalu detail teknis komponen seperti kategori kontaktor, pastikan kontaktor yang dipilih berjenis AC3 karena dirancang khusus untuk motor induksi yang sering switching. Lalu tegangan kontrol yang selalu ditentukan dengan kontrol coil UC misalnya 220 AC untuk memastikan kontrol dapat bekerja dengan benar. Lalu pengaturan OLR atau overload relay harus memiliki rentang yang pas, dan kenapa OLR harus diatur pada nilai setting hasil perhitungan Anda, misalkan berapa ya tadi, bukan hanya diberikan pada pengaturan ya aja teman-teman. Nah, oke. Maka dapat disimpulkan perhitungan IFL adalah dasar yang menentukan keseluruhan sizing komponen proteksi pemilihan MCB, kabel, kontaktor, dan overload relay. Harus mengikuti perhitungan standar dan kondisi nyata. Start delta dan dual starter efektif untuk menurunkan arus start jika dirancang dengan benar. Gunakan cheat sheet sebagai langkah awal dan verifikasi selalu dengan datasheet ya teman-teman. Oke, jadi tips praktisnya ya pokoknya itu teman-teman baca template-nya. Terus untuk menentukan IFL-nya tadi udah aku jelasin ya. Pertama tuh tentuin dulu IFL-nya dengan cara melihat template, lalu sumber arusnya itu pakai yang berapa. Nah, sumber arus dan tegangan itu pakai yang berapa. Nah, jika udah dapat IFL-nya, langsung aja buka data cheat sheet-nya yang udah aku di sini ya teman-teman. Cheat sheet-nya jika sudah cheat sheet, pastikan juga dari datasheet-nya ya teman-teman, verifikasi terus dari datasheet-nya. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, udah nonton videonya sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh langsung tulis di kolom komentar. Kita akan follow up bareng-bareng, verifikasi di lapangan menggunakan datasheet dan yang lain-lainnya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.